Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini harusnya Zadul Ma'ad sekarang, tapi saya salah ambil kitab. Ya, ini apa tadi asal giwing wae. Asal giwing tadi. So, padahal ini salah kita. Alhamdulillah, insyaallah ya hari ini berarti kitabnya Adabul Mufrad. Kitab Adabul Mufrad. Tadi memang agak rusuh supaya dapat 2 rakaat sebelum subuh. Khawatir ketinggalan. Malah salah ngegiwing ya. Salah ngambil kitab. Enggak apa-apa. Kita change ya, besok ya Jumat berarti. Hari ini tema kita berarti dakwatul mazlum, mustajabnya doa orang yang terzalimi. Dakwatul mazlum, mazlum itu dari kata zalama, dalam bentuk isim maf'ul, berarti dia yang dizalimi. Kemarin terakhir kita itu Hadatsana Abu Nu'aim qala hadatsana Syaiban an Yahya an Abi Ja'far an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasu da'watin mustajabat, 3 doa yang mustajab. Yang pertama adalah dakwatul mazlum, doa orang yang dizalimi. Yang kedua wa dakwatul musafir, doa orang yang dalam perjalanan, itu mustajab. Yang ketiga dakwatul walid ala walidihi, doanya orang tua kepada anaknya, terutama doa keburukan, karena menggunakan ala di sini. Artinya orang tua kalau dia mendoakan yang buruk kepada anaknya, itu mustajabnya luar biasa. Dan sudah banyak kisah dalam sejarah yang menceritakan hal itu ya. Seperti kejadian siapa yang dulu kita pelajari itu? Jurej. Ada seorang pemuda namanya Jurej, ahli ibadah dan ahli zuhud. Tetapi dia ketika sholat sunnah dipanggil-panggil ibunya tidak nyahut. Ya Jurej, tidak nyahut. Tidak memberi isyarat atau apalah begitu ya. Dan sholat sunnah mah kalau dipanggil ibu boleh dibatalkan. Sholat sunnah kalau dipanggil ibu atau ada keperluan mendesak boleh dibatalkan. Tapi sholat wajib tidak boleh. Sholat wajib mah ngasih isyarat aja. Atau Allahu Akbar tarikeun takbirnya boleh juga. Tidak usah menyebut tujuh sholat karena itu memasukkan bahasa baru ke dalam sholat, tidak boleh, bisa tidak sah sholat. Jadi apa namanya, di dehem ataupun dengan mengeraskan takbir. Ini kisahnya Jurej ini dipanggil oleh ibunya berkali-kali tidak menyahut, tidak menjawab, tidak ngasih isyarat, padahal sholat sunnah waktu itu. Akhirnya ibunya keceplosan berdoa yang buruk. Doanya adalah semoga kamu difitnah oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Semoga kamu kena fitnah. Ternyata betulan itu mustajab doanya. Ada seorang wanita yang tidak baik-baik, wanita jalan lah, itu hamil, dan dia tiba-tiba mengatakan ini perbuatan Jurej, sang ustad. Jurej kan ustadnya di situ, ahli ibadahnya, orang solehnya di situ. Jika kabar itu tersiar kemana-mana, menyebar kemana-mana, dan
semua orang mengatakan ini adalah perbuatan si Juraij. Orang kemakan juga perkataan si perempuan tersebut. Nah dulu kan belum ada tes DNA. Sebelum anaknya lahir mah belum ada yang bisa membuktikan bukan dia gitu kan. Jadi semua orang termakan dengan tuduhan si wanita itu. Nah itulah manjurnya doa orang tua kepada anaknya, terutama doa yang buruk, Maka dalam hadis lain, la tad'u ala auladikum, janganlah kalian mengucapkan kata yang tidak baik kepada anak kalian. Khawatir tuwafiqu sa'atal istijabah, khawatir itu membersamai waktu mustajabnya doa. Bahasa urang nama malaikat mengaminkan, tiba-tiba lewat malaikatnya aminkan. Jadi jangan pernah orang tua mengatakan atau mendoakan kata-kata yang tidak baik kepada anaknya. Karena apa? Karena khawatir itu adalah membersamai waktu istijabahnya doa orang tua pada anaknya. Akhirnya si Juraij diarak, rumah nanti dihancurkan. Mulai markas wakaf nanti dihancurkan lah gitu. Dihancurkan, dirontokkan rata, obrak-abrik, dibubak-balik, mau dibakar rumahnya. Namanya juga difitnah kan. Tiba-tiba di situ turun pertolongan Allah SWT. Bayinya lahir. Jadi setelah si Juraij diarak, bayinya lahir. Ketika lahir bayinya bisa bicara. Ditanya, siapa bapakmu? Dia mengatakan bahwa bapak saya bukan Juraij, ini Fulan bin Fulan. Nah baru itu dilepaskan oleh masyarakat. Tapi kan sebelumnya sudah diarak dulu, difitnah kan begitu. Makanya dalam hadis Bukhari ada dua bayi yang bisa bicara sejak lahir. Satu Isa bin Maryam Al-Masih, dan yang kedua adalah Juraij. Nah, apa namanya bayi yang dalam kisah Juraij itu. Selain dua bayi ini tidak ada bayi lagi yang bisa bicara. Dan tuduhannya pun sama. Maryam perempuan suci, gadis suci, putra Imran. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimatihi wa kanat minal qanitin. Itu dalam surat Al-Qur'an. Dan berikutnya adalah Maryam putri Imran yang menjaga kehormatannya dan membenarkan kitab Tuhannya, yang beriman kepada Allah. Dan dia adalah wanita yang taat ibadah, suci, dan juga ya solehah, qanitah. Tapi sebelumnya Yahudi melempar fitnah yang luar biasa, sampai mengatakan, ya Maryam, wahai Maryam, maka abu kamu rasuin, wa makanat ummuki bagi. Hai Maryam, kamu ini apa-apaan? Ayahmu orang soleh, ibumu orang soleh, tidak pernah mereka melakukan keburukan, tidak pernah mereka melakukan perzinahan. Kamu ini kenapa? Jadi orang Yahudi itu menekan Maryam, fitnah-fitnahnya sambil memburuk-burukan orang tuanya. Orang tua kamu tuh orang soleh, bapak kamu orang soleh, ibumu orang soleh. Kenapa kamu ini? Waduh, Maryam sudah sampai akhirnya kabur dari desanya menuju ke arah timur. Fantabadat bihi makanan syarqiyah, kabur ke arah timur. Karena oleh masyarakat diolok-olok, dituduh berzina dan lain sebagainya. Padahal Maryam itu kerjaannya satu, apa? Melayani masjid. Jadi pelayan masjid, tinggal di mihrab, ada kamar khusus, itu tinggal di situ. Tapi setiap om yang ngasih makanan, yaitu paman Zakaria alaihissalam, setiap om yang ngirim makanan, di situ sudah ada makanan, buah-buahan, anggur, kemudian buah-buah yang lain, makanan juga ada, roti, daging, anggur, segala ada di situ. Sampai bertanyalah paman itu kepada Maryam, anna laki hadza, dari mana kau dapatkan ini ya Maryam, semua ini dari mana? Maryam mengatakan bahwa ini adalah anzalallah, diturunkan oleh Allah dari langit. Ya. Jadi kalau ingin diturunkan makanan dari langit ada doanya Pak. Anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Allah, turunkan untuk kami hidangan dari langit.
mustajab anzil alaina maidatan minas sama. Dan itu diinginkan oleh kaum umat-umat setelahnya, doanya begitu. Anzil alaina maidatan minas sama, ya Allah turunkan bagi kami hidangan dari langit. Taquluna idan li awalin wa akhirin wa ayatan minka, agar menjadi idan, ini itu perayaan bagi kami dan pengingat bagi kami dan ayat bagi orang yang setelah bagi tanda bagi orang yang setelah datang setelah kami. Jadi Allah turunkan kami hidangan dari langit, itu menjadi bagi kami makanan, dan bagi orang setelah kami menjadi pelajaran sebagai tanda dari ayat-ayat. Nah, singkat cerita, Maryam ini menuju ke arah timur, dituduh melakukan perbuatan yang tidak baik. Apa perintah Allah kepada Maryam menjawab fitnah tuduhan itu? Diam saja 3 hari. Inni nadartu lirahmani sauma. Dalam ayat lain bahwa saya melakukan puasa bicara 3 hari. Ini menjadi metode kalau kita difitnah, jalan terbaik adalah diam saja. Difitnah, diolok-olok, diejek-ejek, diam saja. Puasa bicara 3 hari. Alan ukallimal yauma insiya, tidak boleh bicara dengan manusia siapapun selama 3 hari. Lalu Maryam mencari tanda petik pelarian ke arah timur. Di arah timur hampir merasakan kandungannya itu kontraksi, mau lahir. Tidak ada makanan sedikit pun, tidak ada bekal sedikit pun. Akhirnya Allah perintahkan wa huzzi ilaiki bizin nakhlah. Goyangkan itu pohon kurma. Dalam bahasa Arab kalau kata huzinya itu pakai ha, huzi itu goncangannya halus. Jadi cukup begini aja. Korma-korma matang itu murluk buat makanan Maryam yang hendak melahirkan. Tapi bagi orang kafir bukan huzi, bukan hazza, tapi azza pakai alif. Ta'uzzuhum azza, itu digoncangnya dahsyat. Di dalam bahasa Arab kalau ada hazza itu goncangannya kecil, kalau azza itu goncangannya besar. Untuk konteks Maryam ayat itu turun dengan kata hazza fi'il madinya. Kalau untuk orang kafir itu azza, beda. Kalau azza itu goncangnya dahsyat. Kalau pakai ha, hazza itu goncangannya halus. Maryam menggoyangkan secara pelan pohon kurma dan murluk loh. Secara akal itu logika tidak mungkin tangkal kurma yang tinggi dan kokoh digoyang oleh seorang perempuan lagi hamil dengan goyangan yang kecil, tangannya begitu muruluk, itu mustahil. Tapi disitulah letak ikhtiarnya. Allah itu cuma nyuruh ikhtiar, nanti rezeki mah Allah yang murulukin gitu. Maryam ikhtiar menggoyang pohon kurma dan berjatuhan itu rutoban janiyah, korma-korma segar itu turun berjatuhan muruluk gitu. Nah, itulah 2 kisah bayi yang diabadikan oleh hadis Rasul SAW. Bahkan Maryam diabadikannya oleh Quran tentang 2 bayi yang bisa bicara. Akhirnya Maryam pun bayinya bicara dan mengatakan bahwa qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan seterusnya. Surat Maryam ya. Silahkan dikaji lagi cerita itu. Nah, itulah doa mustajabnya doa orang yang dizolimi, doa musafir, dan doa orang tua kepada anak. Itu yang terakhir kita bahas dalam Quran. Ada di Quran enggak? Juraj enggak ada di Quran. Itu adanya di hadis. Kisah Juraj adanya di hadis. Jadi doa orang tua tuh benar-benar hati-hati. Meskipun anaknya itu sudah gede, Juraj kan sudah gede. Makanya dia dituduh melakukan kezaliman kepada wanita itu karena udah gede. Dan kalau anak-anak mah tidak mungkin dituduh begitu, mustahil. Jadi anak kita meskipun sudah gede, jangan kita ini mengatakan hal-hal yang buruk kepada mereka, apalagi mendoakan yang buruk kepada meskipun sudah gede, sudah orang tua misalkan, sudah berumah tangga, sudah apa gitu kan.
itu jangan mendoakan keburukan pada anak kita meskipun mereka sudah gede. Karena apa? Karena doa orang tua kepada anaknya, terutama doa yang buruk, sangat mustajab. Salah sudah awatin mustajabat, 3 doa yang sangat mustajab. Yang pertama doa orang dizolimi, yang kedua doa orang musafir, yang ketiga doa orang tua pada anaknya. Doa musafir itu orang yang bepergian, itu doanya mustajab. Maka jangan macam-macam kepada doa musafir. Kalau turi, ya, turi kan musafir juga. Turi musafir, karena dia sedang ada dalam perjalanan. Itu doanya juga mustajab. Yang penting perjalanannya bukan perjalanan maksiat, bukan perjalanan maksiat. Yang perlu dihati-hati Imam ini doanya orang dizolimi. Banyak sekali orang yang saling menzolimi sejak zaman sekarang. Di dalam sebuah hadis Rasul bersabda, "Man adzal muslimina fi turuqihim wajibat alaihim la'natum." Barang siapa yang menzolimi kaum muslimin di jalanan mereka, maka mereka akan kena laknat. Dan sekarang kezoliman di jalanan itu banyak, Pak. Sering saya sampaikan itu knalpot yang berisik, itu zolim kepada kaum muslimin. Jalan yang zigzag itu zolim kepada kaum muslimin. Kemudian apalagi? Trotoar dipakai dagang, parkiran ke tengah jalan menghalangi orang jalan, itu semuanya perbuatan zolim. Kalau orang yang dizoliminya tidak terima dan berdoa, itu mustajab. Rasul bersabda, janganlah barang siapa yang melakukan kezoliman kepada kaum muslimin di jalanan mereka, maka mereka akan kena laknat. Ini kritik ya, atau peringatan kepada orang-orang yang mengambil hak jalanan umum dipakai untuk keperluan pribadi, meskipun diizinkan oleh pejabat setempat. Misalkan dia mohon maaf nyogok sang petugas misalkan untuk bisa jualan di situ, Satpol PP sama itu, dua-duanya itu. Barang siapa yang menzolimi kaum muslimin di jalanan mereka, mereka pasti kena laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan dari manusia mendoakan yang tidak baik pada mereka. Semuanya termasuk kendaraan yang tadi berisik, mengganggu, kemudian jalannya zigzag, yang mengganggu kenyamanan orang lain, itu semua termasuk. Juga kezaliman antar tetangga. Pohon kita dibiarkan masuk ke pekarangan orang lain, ngabalaan, ngahiuman, ngahalangan orang lain punya hak untuk mendapatkan sinar matahari. Imah di jangkungan, pajangkung-jangkung, orang lain tidak dapat cahaya matahari, bisa jadi itu kezaliman. Maka jangan sampai kita ini dalam kehidupan ini ada kezaliman dalam diri kita, sehingga orang yang dizalimi berdoa kepada Allah, ya Allah beri pelajaran orang yang tangkalana asupa imah orang. Bisa apa ya? Bisa. Dan doa orang dizalimi itu mustajab meskipun dia orang kafir. Dalam hadis ittaqu da'watal mazlum, waspadalah, takutlah kalian kepada doanya orang dizalimi meskipun orang kafir, karena antara dia dengan Tuhannya Allah SWT tidak ada penghalang, tidak ada hijab, langsung ke langit doanya. Kenapa orang kafir diijabah doanya kalau dizalimi? Karena pada hakikatnya orang kafir pun Tuhannya Allah sebenarnya. Ketika dia mengatakan wahai Tuhan berilah dia pelajaran, itu dia sedang memanggil Tuhan aslinya. Tetapi kesalahan dia itu ngambil Tuhan lain sebagai tandingannya. Tuhan di hatinya itu Allah, karena semua makhluk yang diciptakan Allah itu Tuhannya Allah. Sudah bersaksi di alam rahim, fitrahnya itu mengatakan itu Allah. Tapi dia keingkaran dan kekafirannya menjadikan Tuhan lain selain Allah. Nah, itu 3 doa yang sangat mustajab yang mesti kita waspadai. Yang pertama apa Pak? Doa orang yang dizalimi. Yang kedua doanya orang musafir. Yang ketiga doanya orang tua untuk anaknya. Berikutnya adalah bab tentang soalul abdi rizqa min Allah Subhanahu wa taala, warzuqna wa anta khairur raziqin. Di dalam sebuah hadis riwayat Abu Hatim ya, dalam sahihnya,
disebutkan bahwasanya sesungguhnya setiap manusia akan dikejar oleh rizkinya seperti halnya dikejar oleh kematiannya. Jadi manusia itu akan dikejar oleh rizkinya seperti kematian mengejarnya. Jadi rizki dan mati itu sepadan. Rizki dan mati itu setara. Rizki dan mati itu sederajat. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Rasul SAW dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, hadis Arba'in ya. Beliau bersabda, hadis yang sahih, yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah summa yakunu 'alaqatan misla dzalika summa yakunu mudghatan misla dzalika kemudian summa yunfakhu fihi ruh wa yu'mar bi arba'i kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Manusia itu prosesnya adalah 40 hari sebagai nutfah, kemudian 40 hari sebagai alaqah, dan 40 hari sebagai mudghah. Kata Rasul, setiap manusia proses penciptaannya sama. 40 hari pertama itu nutfah. Nutfah itu apa? Zigot. Zigot itu apa? Embrio. Nanti orang biologi bisa jelaskan. Jadi ketika sel laki-laki bertemu dengan sel perempuan, mereka bertemu, itulah namanya nutfah. Dan lamanya 40 hari. Dan lamanya 40 hari nutfah itu. Setelah 40 hari sebagai zigot, masuk ke fase kedua sebagai alaqah. Apa namanya, darah, segumpal darah. 40 hari juga itu. Makanya dulu ada orang tua sering cerita, kalau pengantin baru sudah bulan madu, jangan abrug-abrugan. Naik motor ulah tariting, bisi ngecerik deui. Itunya apa yang sudah jadinya tuh. Dan itu kejadian. Saya juga pernah sekali begitu. Jadi sudah jadi, jatuh lagi. Nah, baru yang keduanya jadi. Karena apa? Karena saat itu manusia masih sebagai nutfah, baru nempel ke sel telur, belum matang, zigot atau embrio berikutnya. Kemudian menjadi segumpal darah. Berapa hari? 40 hari. Berarti 80 hari itu. Lalu proses yang ketiga, 40 hari berikutnya yang terakhir, dia menjadi segumpal daging, mudghah namanya. Alaqah, nutfah, alaqah, mudghah. Itu proses manusia. Setelah jadi mudghah daging, selama 40 hari Allah menyuruh malaikat untuk meniupkan ruh. Summa yunfakhu fihi ruh, ditiupkan ruh oleh malaikat ke perut atau ke rahim ibu dari janin itu, ditiupkan. Wa yu'mar bi arba'i kalimat. Ketika ruh ditiupkan ke dalam janin, malaikat disuruh oleh Allah untuk menulis 4 takdir. Yang mana takdir ini sudah ada sebenarnya di Lauhil Mahfuz, tapi teknisnya dicatatkan kepada manusianya itu ketika orang di dalam janin. Catatan semestanya mah sudah ada 50.000 tahun sebelum lagi diciptakan dalam Lauhul Mahfuz, tapi diturunkan oleh malaikat ke bayi itu, dicatatkan ke bayi itu ketika dijanin usia 120 hari. Maka janin itu disebut manusia kalau sudah 120 hari. Kalau sudah 120 hari meninggal di dalam kandungan, fitrahnya masih wajib menzakat fitrahkan bayi yang sudah punya nyawa di dalam kandungan, dan haram membunuhnya. Jadi KB untuk bayi yang sudah 120 hari sudah punya nyawa, hukumnya haram. Kalau mau KB sebelum terjadi itu. Kalau sudah jadi nyawa,
sudah jadi manusia haram hukumnya berdasarkan ayat Al-Qur'an wala taqtulun nafsan allati harramallahu illa bil haqq. Kisosnya ada, kemudian zakat fitrahnya berlaku. Dan hukum-hukum fikih juga tentang itu berlaku karena dia sudah jadi manusia. Nah, apa yang dicatat empat itu? Satu, bikatbi rizki, dicatatkan rizkinya. Yang kedua, wa ajalihi, dicatatkan ajalnya. Tuh, rizki dengan ajal setara. Yang ketiga, dicatatkan amal perbuatannya. Yang keempat, dicatatkan bahagia atau sengsaranya. Itu 4 takdir yang ditulis langsung oleh malaikat di bayi tersebut. Makanya ini menguatkan hadis yang tadi baru kita baca riwayat Abu Hatim ya, bahwasanya setiap manusia itu dikejar oleh rezekinya sebagaimana dia dikejar oleh ajalnya. Kalau kata Imam Ali bin Abi Thalib, rizkimu akan mengejarmu seperti halnya ajal akan mencarimu. Jadi jangan khawatir masalah rizki, karena dia diciptakan sepaket dengan kematian. Dan tidak akan diwafatkan seorang manusia sampai sempurna jatah rizkinya, itu hadis. Tidak akan diwafatkan seorang manusia sampai jatah rizkinya selesai. Saya kalau masih ada jatah rizki makan siang, tidak akan diwafatkan, dimatikan sampai siang nanti. Saya kalau masih ada rezeki besok masih makan, berarti sampai besok saya masih hidup. Tidak akan dimatikan manusia oleh Allah Ta'ala sampai jatah rizkinya selesai. Jadi tenang saja Pak, kalau jatah rizkinya masih banyak, tidak akan mati apapun caranya dan bagaimanapun kejadiannya. Makanya dihemat-hemat rizkinya. Hemat-hemat rizkinya bisa keburu beak rizkinya aja. Jatahnya seetos. Ibnu Samak radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, bahkan kalau ada manusia berdoa, ya Allah jangan kau kasih rizki aku, Allah tetap kasih rizki. Karena Allah bertanggung jawab. Siapa yang telah diciptakannya, dia menjamin rizkinya. Itu tanggung jawab Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ayatnya wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk hidup kecuali 'alallahi rizquha, Allah yang tanggung jawab ngasih rizki. Jadi siapapun yang Allah ciptakan, dia sendiri yang tanggung jawab rizkinya. Itu iman, itu akidah, itu Quran, ayat Quran. Jadi jangan khawatir masalah rizki. Rizki itu sama dengan mati. Artinya rizki akan mencari kita sebagaimana mati mencari kita. Kemanapun kita pergi dikejar. Mati itu kemanapun pergi dikejar. Itulah rizki juga sama, mencari kita, mengejar kita kemanapun kita pergi. Nah, kata para ulama, rizki itu bagaikan pohon. Aya anu narima rizki teh tina bumbuahan muruluk maruragan. Aya nu nyari rizki teh naik nereka lantang kal eta ngalaan rizki. Itu kata ulama, rizki itu bagaikan buah di pohon. Aya nu ngantosan muruluk ahli muruluk. Aya nu naik ngala gitu. Silahkan pilih, Anda mau orang yang ngalah buah kaluhur menang sakarung, atau nungguan dihandap nunggu menang sakeresek. Itu kata ulama itu begitu. Rizki itu bagaikan dari buah di pohon. Sepotos Pak Haji maka pungkur kan naik kaluhur. Rizkinya seueur. Da ngalaan rizki naik gitu. Ayo urang kan murung kan dihandap. Sakeresek dua keresek lah lumayan. Ayo Pak Haji mah naik di sekolah. Naik sebenarnya naik kan tanpa listrik. Lalu kan kata si luhur aja. Nah, kata para ulama, rizki itu seperti pohon buah di pohon. Aya nu nyandakan di handap,
Pilih bade nu mana, mangga. Pamingkal sanerekan naik metikan rezeki silahkan, bisa 2 karung 3 karung. Pamingan tos indah handap sake atosan. Tah, mung masalahna naikkan tangkal teh kedah aya elmuna gitu. Dan itu bisa naik mah teu bisa. Elmuna teh nya kudu diajar heula, kudu sakola heula, minimal aya gelaran, minimal aya koneksi, minimal aya silaturahim dengan siapa gitu. Nah itu bedanya. Tetapi yang namanya rezeki itu seperti kematian, dia akan mengejar kita seperti kematian juga mencari kita. Itu hadisnya. Inna ibna Adam yudrikuhu rizquhu kama yudrikuhul mautu. Sesungguhnya Bani Adam, anak Adam manusia maksudnya, akan dikejar oleh rezekinya, dicari seperti halnya dia dicari oleh kematiannya. Jangan khawatir masalah rezeki. Siapa yang telah Allah ciptakan, Allah bertanggung jawab atas rezekinya. Wa ma min dabatin illa 'ala Allahi rizquha. Itu firman Allah dalam Al-Qur'an yang wajib kita imani. Siapa yang Allah ciptakan itu tanggung jawab rezekinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja itu bedanya cara mencarinya aja masing-masing orang berbeda-beda. Itu bab tentang soalul 'abd ar-rizqa min Allah Subhanahu wa taala. Tetapi memohon dan juga mencari cara terbaik mencari rezeki itu hukumnya wajib. Jadi ikhtiar itu hukumnya wajib. Tawakal itu hukumnya wajib. Tapi tawakal yang benar itu adalah memasrahkan hasil kepada Allah setelah ikhtiar yang maksimal. Tawakal adalah pasrah kepada Allah setelah ikhtiar yang maksimal. Kalau pasrah kepada Allah tanpa ikhtiar itu bukan tawakal namanya. Itu tawakul. Tawakul mah pasrah tu marima tanpa usaha, eta namina tawakul dan itu dilarang dalam Islam. Islam nyuruh teh tawakal. Pasrah kepada Allah dengan ikhtiar yang maksimal. Itu baru tawakal. Dan perintah tawakal itu di Al-Qur'an banyak. Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Hendaklah orang-orang itu tawakal kepada Allah. Yang kedua, fatawakkalu 'alallahi in kuntum mu'minin. Bertawakallah kalian kepada Allah jika kalian orang-orang beriman. Fatawakkalu in kuntum mu'minin wa may yatawakkal 'alallah fa huwa. Banyak sekali ayat tawakal itu. Banyak sekali ayat tawakal. Tetapi banyak orang salah memahami tawakal. Tawakal teh duduk di masjid ngadoa nungguan orang mengasih rezeki. Itu bukan tawakal, itu tawakul yang dilarang dalam Islam. Umar bin Khattab dulu kalau jam salapan ngarajia masjid Pak, neangan jelma anu cinungkul ngadoa we di masjid cinungkul tapi tidak kerja. Motongkan indit mana ke pasar? Jika pasar jangan rezeki cari rezeki. Karena langit tidak pernah menurunkan hujan emas. Karena langit tidak pernah menurunkan uang. Pergi kamu ke pasar sana usaha. Ini waktunya kerja, bukan waktunya cinungkul di masjid mengharapkan rezeki itu datang sendiri. Kecuali sudah pensiun. Beda kalau sudah pensiun karena kan purna dia purna tugas dan sudah menyiapkan. Ini ceritanya kan orang yang memang produktif bekerja, pensiun dikecualikan karena mereka sudah siap dan sudah menyiapkan. Nah itu makna dari rizki dan tawakal. Kita diperintahkan untuk berdoa minta rizki, kita juga diperintahkan ikhtiar mencari usaha sebagai ibadah kepada Allah. Dalam surat Tabarok kita diperintahkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim famshu fi manakibiha. Berjalanlah kalian di muka bumi untuk apa? Wa kulu min rizki, mencari rizki. Kita diperintahkan untuk mencar di alam dunia mencari rizki. Dalam surat Tabarok begitu. Allah telah menjinakkan bumi zalulan. Zalulan itu jinak. Bumi itu mudah dilalui, mudah dijalani, mudah dilalui, mudah diseberangi bumi itu. Untuk apa? Untuk kalian mencari karunia Allah, rizki Allah Subhanahu wa taala di atas bumi tersebut.
famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Jalanlah kalian di muka bumi dan carilah rezeki Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah ini wajib. Ngencar di alam dunia nyari rezeki itu wajib hukumnya. Ngencarnya beda-beda, aya nu ngencar ke kantor, aya nu ngencar ke pendidikan, aya nu ngencar ke pasar, aya nu ngencar ke warung, itu sama ngencar. Dan carilah rezeki, wa kulu min rizqi. Nanti setelah mencari rezeki, dapat rezekinya, makanlah rezeki itu dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dari Ismail bin Abi Uwais, beliau menceritakan dari Ibnu Abi Zanad, dari Musa bin Uqbah, dari Abi Zubair, dari Jabir, beliau mendengar Nabi SAW bersabda di atas mimbar, alal mimbar, nazara nahwal Yaman faqala Allahumma aqbil bi qulubihim wa nazara nahwal Iraq qala misla dzalik wa nazara nahwa kulli ufuqin faqala misla dzalik qala Allahumma rzuqna min turasil ardi wa barik lana fi muddin wa sa'in. Nabi itu pernah berkhutbah di atas mimbar dengan menatap negeri Yaman ke timur berarti ya. Lalu menatap negeri yang lain itu ke kalau ke sana itu ke Irak. Di dalam riwayat lain beliau juga mengarah menatap ke negeri Syam. Kemudian setelah melihat arah-arah itu, beliau berdoa, Allahumma rzuqna min turasil ard. Ya Allah, berikanlah kami rizki dari perbendaharaan bumi. Wa barik lana fi mudina wa sa'ina, dan berikanlah rizki pada kami, berkah kepada kami dalam timbangan-timbangan kami. Artinya apa? Berkahilah kami di usaha-usaha kami. Dalam kitab Fathul Qadir dalam fikih Syafi'i disebutkan bahwa afdalul makasib salah satu, seafdal-afdalnya kasab, seafdal-afdalnya usaha, seafdal-afdalnya niaga, seafdal-afdalnya pakasaban tilu. Saur kitab Fathul Qadir aya oge dina kitab penjelasannya atau syarahnya. Yang pertama adalah az-zira'ah, dari bidang pertanian. Itu seafdal-afdalnya kasab. Pertanian itu merangkap peternakan, ternak sapi, ternak domba, melak pare, perikanan, terus nambrita, buah-buahan. Itu seafdal-afdalnya kasab. Yang kedua, as-sina'ah, manufaktur, produksi segala rupa, produksi lah pokoknya yang dibutuhkan oleh masyarakat manusia. Yang ketiga, tijarah, berdagang. Itu tiga kasab, tiga mata pencaharian yang disebut sebagai afdalul makasib dalam kitab Fathul Qadir. Yang pertama adalah pertanian, perikanan dan sajabana. Yang kedua adalah manufaktur, produksi dan sajabana. Yang ketiga adalah niaga dan perdagangan. Dan yang paling banyak mendatangkan uang itu ya perdagangan. Tapi kalau yang paling afdal pertanian. Kenapa? Karena perdagangan itu ada hadis khususnya. Rasul bersabda, tis'a a'syari rizki fi tijarah. Bahwasanya 9 dari 10 pintu rizki ada di perdagangan. 9 dari 10 pintu rizki adanya di dagang. Cinta. Oh iya, enggak. Posisi rezeki yang diperoleh dengan apa? Yang disebut dengan istidraj itu seperti apa? Istidraj nanti pembahasannya berbeda. Istidraj itu bagi orang ahli maksiat, ahli dosa, tetapi dia masih banyak rezekinya, itu namanya istidraj. Semacam bentuk penangguhan. Kalau bahasa ulamanya itu rezeki buruk. Rezeki itu ada dua, ada rezeki yang baik, ada rezeki yang buruk. Nah, rezeki yang buruk itu namanya istidraj. Nampak lahiriahnya seperti rezeki dan karunia, tapi dalamnya sebenarnya adalah bahaya yang mengintai. Nampak luarnya seperti rezeki,
tapi dalamnya itu musibah yang sedang menanti. Itu namanya istidraj. Korupsi itu masuk itu. Istidraj jelas. Bahkan bisa dikatakan itu super istidraj kalau korupsi itu. Nampak seperti luarnya itu baik dan bagus, tapi dalamnya itu adalah tadi musibah dan bahaya yang mengintai bagi pelakunya. Nabi bersabda, kalau kamu lihat ahli maksiat, ahli dosa, tapi rizkinya banyak, fa'lam, ketahuilah bahwa itu adalah istidraj. Fa'lam anna dzalika istidraj. Itu adalah istidraj. Jadi rizki yang mengandung laknat lah istidraj itu. Depannya seperti kesenangan, tapi dalamnya itu musibah luar biasa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjauhkan kita dari istidraj. Karena istidraj itu ayatnya jelas, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Yang kedua hadisnya juga jelas tadi yang disampaikan. Maka mudah-mudahan kita bukan termasuk orang yang diistidraj oleh Allah Ta'ala, dan rezeki kita adalah rezeki yang baik, luarnya baik, dalamnya baik. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum